Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jumpa lagi dengan Bapak dengan bahasan tentang website materi bisnis online KD2. Pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis website. Baiklah, kita mulai dengan bahasan pertama. Website adalah sebuah halaman yang menyajikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, atau video yang diletakkan di dalam sebuah server atau hosting, di mana untuk mengaksesnya diperlukan jaringan internet. Website sering juga disebut sebagai web site, situs, atau situs web. Sebuah website agar bisa diakses di internet diperlukan dua komponen yang harus ada, yaitu domain dan hosting. Website adalah tempat sentral di mana web pages atau halaman disimpan. Halaman tersebut mengandung konten atau isi dari website. Homepage atau laman adalah halaman utama di mana seluruh konten saling terhubung. URL atau Uniform Resource Locator atau www adalah alamat website. Untuk mengakses alamat website, Anda membutuhkan web browser seperti Firefox, Chrome, Opera, Google, dan lain-lain. Website digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, website pribadi atau personal web adalah jenis web yang dimiliki oleh seorang individu, walaupun berupa website pribadi, tetapi tidak melulu kontennya berisi hal yang bersifat pribadi dari pemilik website tersebut. Kedua adalah website toko online. Website toko online atau kita kenal sebagai brand store adalah website yang menjual berbagai produk dengan menggunakan nama domain atau alamat website berupa sebuah brand atau merek. Yang ketiga, blog. Blog adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, atau link ke website lain yang disediakan oleh si penulis blog. Berikut adalah contoh-contoh jenis website. Bisa kalian lihat di gambar simbol-simbol website yang sudah kita kenal, seperti misalkan web browser Google. Kemudian ada lagi MSN, ada lagi Bing, ada lagi Yahoo. Ini adalah jenis-jenis web browser. Dan ada lagi website pribadi seperti blogger dan lain-lain. Jenis-jenis website berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi 10 jenis. Yang pertama adalah search engine atau mesin pencari, atau yang biasa kita gunakan adalah Google. Kemudian yang kedua adalah web portal. Ketiga, wiki atau yang kita kenal biasa adalah Wikipedia. Keempat, archive site. Kelima, social networking atau sosial media. Keenam, forum. Ketujuh, portal berita dan informasi. Kedelapan, social bookmarking. Kesembilan, media sharing. Dan kesepuluh, company profile. Baiklah, kita mulai dengan bahasan yang pertama, yaitu search engine atau mesin pencari. Kalian bisa lihat contoh-contoh search engine atau mesin pencari dengan simbol-simbol seperti di gambar. Bisa
bisa dilihat di sini ada Google, ada Yahoo, ada Ask.com, ada MSN, ada Bing, ada About. Nah, apa sih yang dimaksud dengan search engine atau mesin pencari? Search engine atau mesin pencari adalah jenis website browser yang khusus mengumpulkan daftar website yang bisa ditemukan di internet dalam database, kemudian menampilkan daftar indeks ini berdasarkan kata kunci atau keyword yang biasa dicari oleh pengguna atau user. Mayoritas pengguna internet sudah familiar dengan situs search engine untuk mencari informasi yang mereka butuhkan melalui internet. Beberapa contoh search engine antara lain adalah Google, Search, Bing, Yahoo, dan lain-lain. Berikutnya yang kedua adalah web portal. Apa sih web portal? Web portal adalah situs yang mengumpulkan dan menyediakan aneka informasi dari berbagai sumber untuk ditampilkan kepada pengguna. Jika pengguna tertarik untuk mengetahui informasi yang ada dengan lebih lengkap, pengguna akan diarahkan ke sumber yang aslinya. Namun, pada umumnya, web portal tidak hanya menampilkan informasi dari sumber luar. Kadang mereka juga menampilkan informasi-informasi dalam website mereka sendiri. Beberapa contoh web portal antara lain adalah Yahoo, MSN, MSNBC, dan lain-lain. Berikutnya adalah wiki. Wiki yang biasa kita kenal adalah Wikipedia, adalah website yang mengizinkan pengunjung untuk ikut menulis dan mengedit artikel yang ada dalam website tersebut dengan peraturan tertentu. Nah, masing-masing website seperti wiki ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Biasanya, meskipun semua pengunjung bebas untuk menulis dan mengedit artikel di website ini, namun ada sekelompok orang yang bertugas untuk memeriksa konten yang dimuat apakah layak atau tidak layak. Meskipun website wiki sering menjadi sumber referensi, namun tidak semua informasi yang ada dapat dipercaya 100%. Berikutnya adalah arsip site. Website atau situs arsip adalah website yang dibuat untuk mengumpulkan dan menyimpan materi-materi elektronik berupa konten-konten dan halaman-halaman website agar tidak hilang atau punah. Contoh arsip.org dan Google Group. Berikutnya adalah social networking. Social networking termasuk salah satu fenomena yang luar biasa hingga saat ini, khususnya diwakili oleh Facebook. Situs social networking atau situs pertemanan online adalah situs yang disediakan bagi para membernya untuk bertukar informasi dan media elektronik lainnya seperti foto, musik, dan video. Beberapa situs social networking yang terkenal sebelum fenomena Facebook dan Twitter antara lain Multiply, Friendster, dan MySpace. Nah, setelah tergusur Facebook dan Twitter, Friendster saat ini telah mengubah konsepnya sebagai situs game online. Sedangkan Multiply yang tadinya mengusung konsep social networking dalam bentuk blog kini lebih mengutamakan fitur portal toko online. Forum termasuk salah satu jenis website yang pernah menjamur di Indonesia. Apalagi sejak fenomena Kaskus sebagai forum number one atau nomor
nomor 1 dan juga website dengan pengunjung terbanyak di Indonesia, forum dibuat untuk ajang diskusi dan tukar informasi. Ada yang spesifik, ada juga yang bersifat umum. Dan dalam forum ini terdapat sub-sub forum berdasarkan kategori-kategori tertentu yang ditetapkan oleh forum. Untuk membangun sebuah forum yang lengkap membutuhkan waktu yang sangat banyak. Untungnya sudah tersedia software pembuat forum yang siap pakai, baik yang gratis maupun yang berbayar. Software pembuat forum yang terkenal adalah vBulletin yang digunakan oleh Kaskus dan banyak forum-forum internet lainnya. Sedangkan beberapa forum gratisan dan open source antara lain Pub, Vanilla, SMF, PHP, BB, dan lain-lain. Sedangkan contoh website forum antara lain adalah Kaskus, Modifikasi, Detik Forum, dan lain-lain. News site atau situs berita adalah situs yang membuat berita-berita dan artikel-artikel untuk dibaca pengunjung. Bisa juga berisi opini dan komentar-komentar seputar politik, teknologi, dan lain-lain. Situs-situs berita ini seperti layaknya koran, majalah, dan buletin online. Konsep dan karakteristik situs berita berbeda-beda sesuai dengan jenis berita dan target pembacanya. Beberapa contoh situs berita adalah Detik, Kompas, Cosmopolitan, dan lain-lain. Social bookmarking adalah situs yang mengizinkan user untuk memasukkan informasi atau sumber informasi artikel-artikel tertentu untuk dibaca atau di-rating dan dikomentari oleh pengguna lainnya. Situs jenis ini sering digunakan oleh pemilik situs berita, blog, dan situs-situs lainnya untuk mempromosikan konten situs mereka. Beberapa situs social bookmarking yang terkenal adalah Lintas Berita, DIGG, dan StumbleUpon. Berikutnya adalah media sharing. Media sharing situs ini khusus disediakan bagi pengguna untuk mengupload media-media elektronik seperti gambar, musik, dan video agar dapat dilihat atau di-download oleh pengunjung lain. Contohnya YouTube, Flickr, ImageSeek, dan lain-lain. Company profile biasanya berupa website sederhana untuk menampilkan profil dan produk atau jasa serta portofolio sebuah perusahaan. Website jenis ini hanya untuk memperkenalkan profil perusahaan, meskipun juga dapat menjadi alat promosi jika dikelola dengan benar. Selain profil, produk dan portofolio berupa konten teks dan foto atau video, fitur form kontak termasuk yang penting dalam website ini, agar pengunjung dapat dengan mudah menghubungi perusahaan pemilik website. Jika mereka memerlukan produk atau jasa perusahaan tersebut. Namun, belakang ini situs company profile semakin berkembang dengan menambahkan fitur-fitur tertentu seperti artikel-artikel terkait. Bahkan forum diskusi tujuannya adalah untuk memperbanyak konten dan menjaring pengunjung lebih banyak. Contoh website company profile antara lain Remake Capital, Pratama, Jaya Jasa, dan lain-lain. Sekian bahasan website. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas
tentang produk dropship. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.